Apa sebab orang bercerai-berai? Satu, penyebabnya orang cerai-berai kepentingan kekuasaan politik. Saudaraku prajurit TNI, jangan kau menjadi penyokong satu partai atau satu calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, bahkan sampai calon presiden sekalipun. Kalian lebih terhormat daripada calon presiden. Siapa yang ditugaskan menjaga NKRI? Siapa? Capres. Siapa ditugaskan? Kalian TNI. Maka harga diri Republik Indonesia, prajurit TNI yang tertinggi, jaga Republik Indonesia, bukan jaga pribadi seseorang. Itulah TNI. Pertanyaannya, siapa namanya istri Pangdam Iskandar Muda? Ayo, mati kau. Ayo cepat. Siap. Siap ulang. Itu passwordnya. Sekarang pertanyaannya, apa tema HUT TNI yang ke-77? TNI adalah kita. Hadiah bos. Masya Allah. Ya, siap. Kok jenderalmu? Ini Pak sengaja. Tadi subuh saya berdoa-doa, mudah-mudahan orang yang dapat duit saya ini berkah hidupnya dapat ke Baitullah. Umroh, ku kasih kau 50.000, kau tinggal cari tambahnya kau pergi umroh. Oke, tema HUT TNI kita kali ini adalah TNI adalah kita. Nah, hadiah lagi. Siapa yang tahu makna kita? Ayo, siapa yang tahu makna kita? Ayo. Yang tinggi-tinggi pangkatnya, kolonel kapan? Ayo, apa makna kita? Ayo, ndak usah takut salah. Prajurit itu nyatakan saja. Nanti kalau salah, siap keliru. Ayo, apa makna kita? Itu ibu. Apa makna kita? Makna dari kata kita, aku, kamu. Masya Allah. Aku, kamu. Sama-sama dalam kita. Hadiah 4 lembar. Masya Allah. Terima kasih Mardianti. Oke. Masih ada sisa. Tenang bos, tenang. Kalau habis ini kita ambil dompetnya Pak Jenderal. Oke. Makna kita, kalau Bapak buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kumpulan dari aku, kau, kalian. Kita. Berkumpul kita. Ketika orang sudah berkata kita, berarti kamu bagian dari saya bagian dari kamu. Itulah TNI. Makna terpenting kita itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan jangan kau bercerai-berai. Itu perintah agama. Bahkan Nabi jelaskan saudaraku, ini TNI, makna hikmatnya ini, tema tahun ini semakin membuktikan bahwa TNI memang anak kandung dari ulama yang ada di Indonesia. Apa maksudnya Ustaz? Itu diajarkan dalam hadis. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang yang bercerai-berai, meruntuhkan persaudaraan, kata Nabi, kalau lebih dari 3 kemusuhan, falaisa minni, kau bukan umatku. Ini terjemahan TNI adalah kita. Ini terjemahannya. Dan terjemahannya dalam Quran lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kau, jangan kau bercerai-berai. Sekarang pertama, apa sebab orang bercerai-berai? Satu, penyebabnya orang cerai-berai kepentingan kekuasaan politik. Saudaraku prajurit TNI, jangan kau menjadi penyokong satu partai atau satu calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, bahkan sampai calon presiden sekalipun. Kalian lebih terhormat daripada calon presiden. Siapa yang ditugaskan menjaga NKRI? Siapa? Capres. Siapa ditugaskan? Kalian TNI.
maka harga diri Republik Indonesia, prajurit TNI yang tertinggi jaga Republik Indonesia, bukan jaga pribadi seseorang. Itulah TNI. Maka ketika ada kepentingan politik, kalian ada di komplek, kalian ada di pasar, kalian ada di terminal, kita lihat ada pertengkaran, diskusi-diskusi politik, kalian maju. Jangan kau ribut gara-gara calon. Apa yang kamu dapat dengan janji-janji politik? Kau lihat itu politisi. Kalau mau dipilih datang semua bawa kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Aceh. Nih kartu namaku. Kalau ada masalahmu, telepon saya, aktif 24 jam. Ini. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Itu yang kamu mau bertengkar. Jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik. Tahun depan sudah mulai gerakan politik mengarah ke Pilpres. Maka saudaraku, kalian punya tugas menjaga stabilitas negara Republik Indonesia. Kalau kalian mendapat grup-grup WhatsApp, langsung veto, langsung luruskan. Kalian mendapat hoax, menyerang salah satu calon, menjelek-jelekkan satu calon, langsung masuk di situ grup itu. Ini Pilpres pesta. Namanya Pilpres pesta demokrasi. Apa yang ada di benak Bapak ketika bicara pesta? Apa yang ada di benak kita ketika kita bicara pesta? Senang-senang, Pak. Jadi demokrasi, pemilu ini pesta. Jadi jangan seram, jangan menakutkan. Itu tugasnya Bapak. Wujudkan ketenangan, menjaga ukhuwah persaudaraan. Kalau niatnya Bapak bekerja jadi TNI hanya karena cari muka sama jenderalmu, capek. Kau cari muka sama pangdammu, capek. Capek. Biar pangdam setuju, kalau istri beliau tidak setuju, tidak jalan kamu. Mana ada Pak, semua rumus memang itu susah dilawan perempuan. Termasuk saya. Mati kutu saya kalau depan istri saya. Dia bilang istri saya, Pak Jenderal, di luar kau boleh singgah panggung, di luar kau boleh singgah mimbar, tapi di rumah kau Hello Kitty. Sebenarnya oke lah, kau aja lah, atur-atur aja Pak. Satu, jangan pecah belah gara-gara kepentingan politik. Kalau Bapak mau eksis sebagai anggota TNI, jangan memihak kepada satu golongan, karena itulah awal kehancuran bangsa kita. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa itu? Keangkuhan, kesombongan. Tadi cuma kolonel, tiba-tiba jadi bintang 1. Sombong. Apa kamu sombong ngebing bintang? Naik bintang 2, naik bintang 3. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Apa? Berani kau lawan pensiun? Pak Muhammad Hasan, Mayor Jenderal, berharap nanti bintang 3. Tapi pada akhirnya pensiun. Kalau sudah pensiun Pak, demi Allah, Bapak tidak boleh lagi pakai lambang-lambang. Begitu Bapak pakai setelah pensiun, datang kembali ke Aceh, orang bilang, oh kasihannya Pak Muhammad Hasan, sudah gila kasihannya. Iya toh? Iya toh? Dandim pakai komando tongkat. Tergantung Pak Panglima. Kalau kau dimutasi lagi, wabillahi taufiqul hidayah, hilang. Kau masih mau pakai tongkatmu, ditempelin kau Pak. Apa kita mau sombongkan ini Pak? Apa yang mau disombongkan? Jadi kadangkala setelah naik pangkat jabatan, kita seangkatan, kita tadinya kakak apa sih namanya? Kakak asuh, karena kita pandai siksa kiri kanan, lebih duluan. Jangan sombong bos. Orang demi Allah, tidak ada orang suka orang sombong Pak. Mana buktinya? Bapak tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun toh Ibu? Kurang apa itu Fir'aun? Gagah perkasa, istananya dilapisi emas, cakep, punya prajurit yang setia. Allahu Akbar, orang menatap aja matanya tidak berani. Tapi karena sombong, dilaknat oleh Allah. Laknatnya Allah, diharamkan masuk surga. Haram itu masuk surga Fir'aun. Kalau bapak-bapak sedulur-sedulur masih punya kesempatan masuk surga. Cuma kalau ditanya kapan masuk surganya, setelah dibersihkan di neraka. Bagaimana proses pembersihannya? Tergantung dosanya Pak. Coba lihat kalau baju prajurit yang tidak dipakai ke petempur, kan biasa dikucak-kucak saja, selesai bersih. Tapi kalau bapak yang pakai pergi tempur, banyak nodanya, tidak bisa dikucak-kucak saja Pak. Namanya kalau di kampungku di kalantang. Tahu kalantang? Itu direndam dulu air panas 1 malam, baru besok dibanting-banting, disikat, diiris, diinjak, dibanting lagi, dijemur 1 hari, malamnya diembunkan, besok baru dicuci ulang.
baru bersih. Ah, begitulah Pak. Kalau Bapak cuma sedikit dosanya ditempelin, masuk kau. Tapi kalau banyak dosanya Pak, dikelantan dulu, tak. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Jangan sombong. Sombongnya Fir'aun, dilaknat Allah. Tidak ada orang suka di dunia itu Fir'aun. Fir'aun itu terkenal Pak. Ada dalam Quran. Selebriti disebut namanya dalam Quran Pak. Tapi karena Allah melaknat Fir'aun, sampai detik ini tidak ada prajurit mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kasih nama anakmu Fir'aun, itu tokoh dalam Quran. Beleng-beleng. Iya toh? Apa yang kita mau sombongkan Pak? Allahu Akbar. Begitu Bapak punya pangkat jabatan, jadilah pengayom. Ketemu anak buahmu, kalau kau tidak bisa kasih duit, kasih dia doa. Kasih dia tutur kata yang baik. Dan kau akan dikenang meskipun kau sudah pensiun. Dan Allah takdirkan dia nanti menjadi pemimpin, menjadi orang besar. Dia akan telepon, dia hubungi. Kalau perlu dia bantu anakmu nanti. Tapi kalau kasar, disiplin tidak berarti kasar Pak. Saya disiplin kalau tentang mahasiswa saya. Yang seksi saya suruh keluar. Tapi saya tidak kasar ngomong. Aduh, bagus pakaianmu dek. Saya suka. Tapi hilang konsentrasiku. Kau habisi amalku kalau kau masuk kelas. Ya sudahlah, kau tunggu saja di luar. Nanti selesai mengajar baru kita ketemu. Di luar dia Pak. Tidak perlu, tidak bodoh ini, keluar kau. Tidak sopan bajumu. Oh, mana Ustadz ngomong kasar begitu. Terlambat dia datang, saya disiplin Pak. Meskipun 5 menit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, jam berapa masuk dek? Jam 9.30 Ustadz. Jam berapa sekarang? 9.35 Ustadz. Jam berapa mesti di dalam? 9.30. Berarti terlambat kini? Iya Ustadz. Kalau begitu kau tunggu saya di luar. Nanti selesai mengajar saya traktir kau ngopi. Dia tidak marah. Tapi coba kalau dimaki-maki Pak. Goblok memang kamu, terlambat terus. Dia kasih kempes motor saya Pak. Bu, jangan kasar. Sama istri prajurit jangan kasar. Sama anggota jangan kasar. Apa yang kita mau dapat dengan kasar mulut Pak? Apa yang kita mau kasar deh? Apa yang kita mau dapat? Kalau kita tidak bisa kasih anggota duit, kasih dia tutur kata yang baik. Kasih dia ucapan yang baik. Ketemu barang gampang Pak. Assalamualaikum dek, gimana kabarmu di rumah? Tegur aja gitu Pak, dia sudah tidak lupa itu. Gimana kabarmu dek? Baik-baik Pak, siap jenderal. Saya doakan kamu semua, mudahan kau dapat jatah untuk sekolah. Sekolah bukan saya tentukan, tapi prestasimu. Kalau kau sekolah, saya ikut bahagia. Ini ada pembeli pulsa. Ini istrimu di rumah. Oh, Masya Allah Pak, dia akan berdoa keluar macam-macam doanya Pak. Panjangkan umurnya, kepandangku, murahkan rezekinya, perbaiki jabatannya, bahagiakan rumah tangganya. Padahal cuma 50.000 dikasih Pak. Saudaraku, tidak ada orang suka orang sombong. Dan kesombongan itulah yang bisa memecah persaudaraan kita. Ya? 2, 3. Ulang dulu, ulang. Pemecah persaudaraan. 1, kepentingan kekuasaan atau pilkada, pilcaleg. 2, sombong. Apa yang mau disombongkan? Ada ustadz mau sombong. Saya tidak masuk akalku kalau ada ustadz sombong. Bapak pikir saya ini hebat? Bukan saya yang hebat, tapi karena ada penonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 1 jam menggebu-gebu, berapi-rapi, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Kasdam, sudah lama sakit itu Ustaz dari Pak Kasdam. Maka apa yang kita mau sombongkan Pak? Ada dia merasa hebat ilmunya, ada ustadz sombong, ada. Mana ustadz sombong yang seolah-olah dialah panitia hari kiamat? Ini neraka, ini surga. Nenekmu punya neraka. Ada juga penceramah begitu, menghina. Ini tidak sunnah. Saya dibilangin tidak sunnah Pak. Dikategorikan ini ustadz sunnah, ini ustadz tidak sunnah di medsos. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara sunnah. Siapa bilang? Itu kau tidak pelihara jenggot. Saya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot jenderal dia saya bilang lebih utama saya puasa Senin Kamis. Kalau saya ada jenggot bagus seperti jenggotnya Umi Rama, saya pelihara lah. Kalau jenggot-jenggot yang sepi Pak, yang 2-3 biji saja tumbuh, dia ketawai saya orang Pak. Tapi kalau mau silakan, tapi jangan kau selalu menyalahkan orang yang tidak sependapat dengan kamu.